Di video ini kita akan bahas sahamnya PT Surya Toto Indonesia, kode saham TOTO, yang jarang dibahas dan sepi-sepi saja. Namun, laba bersihnya mengalami kenaikan hampir 100% di tahun 2022 yang lalu. Toto baru saja mencatatkan kinerja year on year yang sangat memuaskan sepanjang tahun 2022. Toto berhasil meningkatkan laba bersih 99,96% dari 156,75 miliar di 2021 menjadi 313,41 miliar di tahun 2022. Sedangkan revenue juga mengalami peningkatan 3,98% year on year dari 1,83 triliun di 2021 menjadi 2,08 triliun di 2022. Walaupun kinerja selama 2022 kelihatannya impresif, namun bila kita perhatikan pada grafik historisnya, laba 2022 ternyata masih sedikit lebih rendah daripada laba tahun 2018 yang sebesar 347 miliar. Toto memang baru saja mengalami struggle di periode 2019 hingga 2021 karena lesunya industri properti plus pandemi. Toto bahkan sempat mengalami kerugian 31 miliar pada tahun 2020 yang lalu. Dari sisi positifnya, walaupun bukan perusahaan yang revenue-nya menanjak terus setiap tahun, bisnis dan pendapatan Toto cukup stabil karena brand recognition yang sudah sangat baik di Indonesia dan global. PT Surya Toto Indonesia merupakan distributor dan produsen yang dikenal dengan produk-produk saniternya. Perusahaan ini merupakan joint venture dari pemilik brand Toto yang berasal dari Jepang. Berdasarkan laporan penjualan selama 2022, dari total revenue sebesar 2,08 triliun, 1,62 triliun berasal dari penjualan dalam negeri, sedangkan 461,9 miliar berasal dari ekspor. Toto memiliki 4 lini produk, saniter, fitting atau keran air, peralatan sistem dapur, dan peralatan elektronik dan aksesoris. Untuk pasar nasional, produk fitting menjadi kontributor utama dengan pemasukan 845 miliar. Sedangkan untuk pangsa pasar ekspor, produk saniter menjadi kontributor utama dengan 312,9 miliar. Salah satu hal yang cukup menarik adalah dividen dari Toto yang saat ini berada di kisaran 6,5%. Berdasarkan grafik historis pembagian dividen sejak 2016 hingga 2021 yang saya ambil dari TradingView, Toto walaupun tidak memiliki pertumbuhan yang stabil seperti dividennya BBCA atau BBRI, dividen per share cukup rutin dibagikan 2 kali per tahun dengan payout yang berada di rata-rata 50%. Jika laba sedang moncar, maka dividen per share juga ikut naik. Jika laba sedang turun, maka dividen per share juga akan diturunkan. Berdasarkan pertumbuhan laba 2022 tadi yang mengalami kenaikan double digit, kita bisa optimis bahwa dividen per share untuk tahun buku 2022 bisa mengikuti. Jika kita asumsikan saja dividen per share untuk tahun buku 2022 sama dengan tahun buku 2021, maka dengan harga saat ini di Rp265 per lembar, investor akan mendapatkan yield di sekitar 4,5%. Ini adalah grafik candlestick menggunakan time frame per 3 bulan. Toto sejak titik tertingginya di Rp730 per lembar, sejauh ini sudah koreksi sekitar 60%. Artinya sudah 6 tahun saham ini terus koreksi walaupun secara kinerja menurut saya tidak ada hal yang bermasalah dari income statement hingga balance sheet-nya. Berdasarkan perspektif price action menurut saya cukup menarik karena saat video ini dibuat, harga sedang membentuk pola triangle atau konsolidasi setelah sebelumnya berhasil break dari level 248. Harga saat ini sedang berusaha untuk break level berikutnya di Rp286. Oke, itu tadi pembahasan singkat dari Toto. Jika teman-teman ada informasi tambahan, silahkan sampaikan di kolom komentar.